Bagi ini video 627 ya. Bagi yang ingin hiburan skip aja. Video 627 ini adalah edukasi bagaimana cara merubah Republik Indonesia. Ya, kelihatannya saya udah diskusi ini selama 4 tahun. Ketemu dengan 45 jenderal. Semuanya mengatakan sampai sekarang mengatakan, opo iya, nggak mungkin. Karena sejak Pak Mahfud masuk dalam kabinet juga, dia nggak bisa merubah Republik Indonesia. Tetap aja, dari zaman Pak Harto ya begini aja. Kecuali Pak Harto loh ya, Pak Harto yang merubah. Waktu itu dia membunuh PKI. Semuanya dibunuh. Apa sekarang kita mau bunuh semua? Kan nggak mungkin. Saya akan diskusi 5 babak ya. Ini 30 menit, tapi segera akan selesai. Babak 1. Saya bertanya, ya, masalah ekonomi Indonesia itu, semua terpuruk ya, yang baru usaha tutup lagi, yang buka warung tutup lagi, yang baru bikin afiliator udah dipajakin, bingung, semua ditanyain pajak. Jadi pada saat terjadi krisis ekonomi itu masing-masing itu goyah gitu loh. Ada orang yang nangis-nangis, utang rumahnya dijadikan jaminan kredit, sudah 15 tahun di Bank BRI, 6 bulan menunggak, tiba-tiba rumahnya hilang. Ya, 1. Krisis ekonomi ini disebabkan apa? Alam atau manusia? Pak Harto itu pintar. Dulu ada kecelakaan kereta api, ditanyain, itu masalah orangnya, manusianya, atau masalah alam? Gitu loh. Jadi, kalau masalah manusianya harus diganti. Contohnya nih, ya, keterpurukan ini akibat apa? Oh iya Pak, akibat dari bursa efek yang ditinggalkan oleh asing. Ya kepala bursa efek harus diganti. Lalu kemudian disebabkan oleh devaluasi Pak. Kenapa devaluasi? Karena kita defisit Pak. Menteri Keuangan harus diganti. Oh iya Pak, terjadi masalah ekonomi karena apa Pak? Karena ada program MBG Pak. Ya, kepala BGN harus diganti, MBG itu harus dibubarkan. Intinya begitu. Tapi karena mengganti pemerintah itu sangat sulit ya karena apa? Mereka sudah saling berkelindan gitu loh. Saya ibaratkan ya nomor 2, bagaimana kamu bisa menggantikan 9 naga. Kita pikir gampang Pak, caranya naga yang nomor 9 kita bunuh. Nggak bisa Pak, 9 naga itu karena dia naga nomor 9 itu dipakai oleh naga nomor 1. Saya ceritakan ya bagaimana kisahnya ya. Bulan Agustus tahun 2023 itu terjadi operasi judi online. Ya kan? Saya itu dipanggil oleh naga 9 naga itu. Saya ditanya, kenapa judi itu judi rahasia? 4 kali saya rahasia. Judi online-nya sampai bongkrek akhirnya bubar. Itu butuh proses untuk menggantikan 9 naga nomor 9. Kenapa? 1, untuk memberantas naga nomor 9 itu harus direstui oleh naga nomor 1. Kalau enggak, kamu dijebret kamu oleh Papa Naga. Kedua, yang dibunuh itu nggak bisa langsung nomor 9 karena nomor 9 ini centengnya naga nomor 1. Ini centengnya Papa Naga. Ya, kalau nggak percaya kamu datang ke P itu ya, itu ada naga di situ. Nah itu loh naga nomor 9. Oleh karena itu, saya hari pertama saya laporan kepada Papa Naga, saya beritahu bahwa ada operasi terhadap grup Saratoga. Grup Saratoga itu nomor 8 atau nomor 10. Dilakukan operasi dulu. Karena apa? Karena ada masalah mafia nikel. Maka Erick Thohir itu yang diberhentikan, Luhut Panjaitan diberhentikan,
pada 20 Agustus 2023 itu saya laporkan pada Papa Naga. Setelah Papa Naga ngomong, ya dia manggut. Apa reaksinya? Dia ngomong gini, nggak ikut-ikut. Nah, kalau sudah begitu, bebas kamu. Kalau Naga 9 dicopot, gampang. Gitu. Setelah ada restu dari Papa Naga, setelah Naga nomor 9, 10, 11, itu yang dibubarkan. Betapa sulitnya mengganti Naga nomor 9. Itu baru satu loh. Naga nomor 9, bagaimana dengan Prayogo Pangestu? Bagaimana dengan Sukanto Tanoto? Bagaimana dengan Indra Wijaya? Bagaimana dengan Franky Wijaya? Itu saudaranya ada 5. Betapa sulitnya gitu loh. Tapi setelah oligarki itu runtuh ya, nomor 9 paling enggak, nomor 9 itu runtuh, maka sudah nggak ada lagi yang disebut ekspansi Pantai Indah Kapuk, udah nggak ada. Pagar laut juga udah nggak ada. Judi online sudah nggak ada. Kenapa? Naga 9 itu sudah copot. Baru satu faktor oligarki yang kita copot. Itu pun yang nomor 9, nomor satunya masih ketawa-ketawa. Papa Naga. Jadi kita bebas membunuh naga asal Papa Naga yang merestui. Itu baru sisi oligarki. Berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengganti rezim, ya. Sedangkan korupsinya itu satu gerbong, geng Solo namanya. Mulai dari Kodim, Koramil, ya, Korem, Pangdam, sampai Panglima itu semua orang Solo. Ini saya cerita ini ya. Listio Sigit itu dulu itu Kapolres Solo. Pak Agus Subianto itu dulu Komandan Kodim Solo. Ya. Pak Tony Harjono itu dulu adalah Sesmilpres, Sekretaris Militer Presiden. Loh, kalau Maruli itu anaknya Luhut. Nah, Luhut itu kan Perdana Menterinya Jokowi. Jadi, yang mau mengganti geng Solo itu nggak bisa. Karena apa? Kapolri itu Kapolres Solo. Panglima TNI, Komandan Kodim Solo. Yang nggak ada di Solo itu, ya, karena Tony Harjono itu kan juga dari Sesmilpres ya, Solo. Yang nggak ada geng Solo itu cuma angkatan laut. Di Solo nggak ada laut. Nggak ada Komandan Proderal atau dan Lantamal itu nggak ada, adanya Surabaya, Semarang. Di Solo tuh nggak ada. Untungnya itu angkatan laut tuh nggak ada geng Solo. Jadi kalau mau ganti rezim geng Solo, ya pakai angkatan laut karena angkatan laut itu bebas dari Solo. Gitu loh. Geng Solo itu mau mencoba mengganti angkatan laut ya. Kasal itu mau diganti dengan seorang Laksdia Hersan namanya. Jadi Laksdia Hersan itu dimasukin dulu menggantikan Pangkogap Wilhan 1. Satu malam belum 12 jam, keputusannya berubah, mental. Geng Solo mau masuk angkatan laut, bubar, gagal. Gitu. Itu cerita bagaimana cara memberantas, merubah pemerintahan, karena pemerintahan itu satu gerbong. Satu gerbong itu kepala lokomotifnya sampai kepala stasiunnya itu orang Solo. Ya, Jokowi udah diturunin naik lagi sekarang jadi Raja Lampung. Itu babak 1 ya, masih ada 5 babak ya.